Menjawab preferensi dan tuntutan stakeholders yang senantiasa meningkat, Universitas Patimura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 4 membuat tugas sejarah politik kami dalam bentuk video pembelajaran. Berikut materi yang akan kami presentasikan. Saya akan membahas tentang penjajahan Inggris di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dalam catatan sejarah Indonesia pernah berada dalam jajahan Inggris. Inggris menjajah Indonesia lewat Perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Isinya memuat tentang kekuasaan Belanda atas Indonesia, diserahkan oleh Jansen, Jenderal Hindia Belanda, kepada Inggris. Indonesia pada tahun 1811 di bawah kekuasaan Inggris. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Jenderal Indonesia pada saat itu. Indonesia dijajah Inggris. Pusat kekuasaan Inggris di Timur Jauh ialah Calcutta, dengan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal. Raffles adalah seorang liberal dan seorang yang terpelajar. Ia memajukan ilmu pengetahuan bagi masa depan. Dia tertarik pada sejarah, kebudayaan, dan seni. Hasil penyelidikannya dikumpulkan dalam buku History of Java pada tahun 1817. Dia juga menghidupkan kembali perkumpulan para ahli ilmu pengetahuan Batavia Genootschap. Ia juga membangun penelitian kebun pertanian yang kita kenal dengan Kebun Raya Bogor. Ia juga menemukan bunga bangkai yang diberi nama Rafflesia arnoldi, yang kita kenal dengan Rafflesia arnoldi, yang berada di Kebun Raya Bogor. Sejarah penjajahan Inggris di Indonesia. Inggris secara resmi menjajah Indonesia lewat Perjanjian Tuntang 1811, di mana Perjanjian Tuntang memuat kekuasaan Belanda atas Indonesia diserahkan oleh Jansen atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Inggris. Namun, sebelum Perjanjian Tuntang ini, sebenarnya Inggris telah datang ke Indonesia jauh sebelumnya. Perhatian terhadap Indonesia dimulai sewaktu penjelajah F. Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya, ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East Indies Company atau EIC. EIC mengembang misi untuk hubungan dagang dengan Indonesia pada tahun 1602. Armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Pada tahun 1904, Inggris mengadakan perdagangan dengan Ambon dan Banda. Tahun 1990 mendirikan pos di Sukadama, Kalimantan. Tahun 1613 berdagang dengan Makassar atau Kerajaan Goa. Dan pada tahun 1614 mendirikan loji di Batavia atau Jakarta. Dalam usaha perdagangan ini, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Setelah terjadi tragedi Ambon Masyarsh, EIC mengundurkan diri dari Indonesia dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam sampai memperoleh kekuasaan. Inggris kembali memperoleh kekuasaan di Indonesia melalui keberhasilannya menangkan Perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Selama 5 tahun atau 1811 sampai 1816, Inggris memegang kendali pemerintahan dan kekuasaannya di Indonesia. Sementara itu, perhatian Inggris terhadap terbagi dua. Perhatian mereka terlebih dicurahkan ke India.
Pada tahun 1611, Asia telah membuka pusat perdagangan di Masuliptam dan kemudian membuka hubungan dagang dengan Siam dan Myanmar. Sementara itu, Inggris telah berhasil menjalin hubungan dengan Aceh, Makassar, Pariaman, Jambi, Jakarta, Jepara, dan Sukadama. Mereka telah juga mendirikan kantor-kantor untuk perdagangan mereka. Di antara pemimpin perdagangan Inggris yang dianggap paling membahayakan kedudukan Belanda di Nusantara adalah John Jordey. Dengan tegas, John Jordey menegaskan bahwa perdagangan di Maluku adalah bebas, baik itu untuk Belanda maupun Inggris. Permusuhan antara VOC dan EEC terjadi ketika pelayaran George Cokaine dan George Ball dipimpin oleh Gerald Reynes. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1615. Dalam konteks senjata ini, Belanda mengalami kekalahan. Pada tahun 1616 juga terjadi ketegangan antara kapal-kapal Inggris di bawah kepemimpinan Samuel Catlon dengan armada VOC di bawah pimpinan Jan-Dirk Zonlam. Karena kekuatan VOC lebih besar, maka Inggris pun mengalah. Pemerintahan Inggris rupanya tidak mempersiapkan peperangan untuk kepentingan Asia. Di Kepulauan Nusantara, Inggris kemudian menarik diri dari kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Pada tahun 1628, kantor dagang Inggris dipindahkan dari Jakarta ke Banten. Bahkan pada tahun 1628, Inggris diusir dari Banten oleh Belanda. Pada tahun 1684, Inggris mendirikan Port. Inilah daerah kekuasaan Inggris yang tetap bertahan terhadap ancaman Belanda. Pada tahun 1417, karena kesulitan alam, Inggris terpaksa mendirikan kedudukannya dan mendirikan benteng baru, Port Marlborough. Tidak jauh dari tempat semula, di daerah inilah kekuasaan Inggris tetap bertahan sampai tahun 1824. Pada tahun inilah setelah ditandatangani Treaty of London, Inggris keluar dari Bengkulu, bertukar dengan Malaka yang semulanya telah diduduki Belanda. Itulah sejarah penjajahan Inggris di Belanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil Raffles. Yang pertama yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Yang kedua, para bupati dijadikan pegawai. Yang ketiga, melaksanakan perdagangan bebas. Yang keempat, melaksanakan land rente atau pajak sewa tanah dan menjual tanah kepada swasta. Yang kelima, menghapus perbudakan. Yang keenam, kekuasaan para raja dikurangi. Sekian dan terima kasih. Yang berikut, masa kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Kata kolonialisme dan imperialisme tentu sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, karena di pertemuan sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia, yang artinya tanah pemukiman atau jajahan. Sedangkan imperialisme berasal dari bahasa Latin dari kata imperare, yang artinya memerintah, yang bertujuan untuk menguasai negara lain demi mendapatkan kekuasaan, wilayah dan kejayaan yang lebih besar dengan jalan menguasai semua bidang kehidupan seperti di kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan ideologi. Di samping saya ini adalah peta Jawa yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Thomas S. Raffles pada tahun 1817 ketika Jawa diserang oleh Inggris.
Daendels sudah dipanggil kembali ke Belanda, digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Tidak mampu bertahan dan terpaksa menyerah. Akhir penjajahan Belanda Prancis itu ditandai dengan Kapitalis Tungtang dan ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auchumuty dari pihak Inggris dan Janssens dari pihak Belanda. Next. Kebijakan pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Nah, di samping saya ini adalah gambar dari Sir Thomas Stamford Raffles. Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia, Raffles didampingi oleh suatu badan penasehat atau Advisory Council yang terdiri dari Gillespie, Cranston, dan Mangtanghe. Tindakan-tindakan atau kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia mulai dari tahun 1811 sampai pada tahun 1816 antara lain: yang pertama, bidang birokrasi pemerintahan; 2, bidang perekonomian dan keuangan; 3, bidang hukum; 4, bidang sosial; dan yang kelima, bidang ilmu pengetahuan. Nah, dari kelima bidang ini di dalamnya terdiri dari beberapa poin dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, bidang birokrasi pemerintahan terdiri dari 3 poin. Poin ke-1, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan yang terdiri atas beberapa distrik. 2, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. 3, bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepas kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-temurun. Yang kedua, bidang perekonomian dan keuangan. Dalam bidang perekonomian dan keuangan ini terdiri dari 4 poin. Poin pertama, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang. Kedua, penghapusan pajak hasil bumi karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah atau landren. Keempat, pemungutan pajak dipungut per desa. Pajak dibayar kepada kolektor yang dibantu kepala desa tanpa melalui bupati. Dan yang ketiga, bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang diterapkan Daendels. Daendels ini dari Belanda. Mengapa? Karena Daendels berorientasi pada warna kulit atau ras, sedangkan Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Karena menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, harus ada benteng yang sama bagi setiap warga negara. Dan yang keempat, bidang sosial. Dalam bidang sosial ini terdiri dari 3 poin. Poin pertama, penghapusan kerja rodi atau yang kita kenal kerja paksa. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Tetapi dalam prakteknya beliau melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan sejenis perbudakan. Dan yang ketiga, peniadaan paengbeng atau disakiti. Yang kelima, bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang sangat berguna bagi ilmu pengetahuan. Antara lain, 1, ditulisnya buku yang berjudul History of Java. 2, memberikan bantuan-bantuan kepada John Crawford untuk melaksanakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago yang diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1820. Dan yang ketiga, Raffles juga aktif mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukannya bunga bangkai yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Jadi bunga bangkai yang namanya Rafflesia arnoldi ini diambil dari nama belakang beliau. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa penemu bunga Rafflesia arnoldi ini orang Inggris.
Dan yang kelima, dirintisnya Kebun Raya Bogor. Next. Berikutnya ialah berakhirnya kekuasaan Thomas S. Raffles. Berakhirnya kekuasaan Thomas S. Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Confederation of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. Yang pertama ialah Indonesia kembali kepada Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda seperti Ceylon, Kaap Koloni atau Guyana tetap di tangan Inggris. Yang ketiga ialah Cochin atau di Pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Namun Raffles yang sudah terlanjur tertarik kepada Indonesia sangat menyesalkan lahirnya Confederation of London. Akan tetapi Raffles cukup senang karena bukan ia yang harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, melainkan penggantinya yaitu John Vendel yang berkuasa hanya 5 hari. Raffles kemudian diangkat menjadi gubernur di Bengkulu yang meliputi wilayah Bangka dan Belitung. Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum atau masa sisipan. Benteng Marlborough didirikan pada tahun 1714 sampai 1719. Benteng Marlborough didirikan oleh Gubernur Joseph Collett di Bengkulu. Nama benteng ini diambil dari nama seorang bangsawan dan pahlawan Inggris yang bernama John Churchill, Duke of Marlborough I. Luas dari bangunan ini adalah 31,5 hektar. Hal ini membuat Benteng Marlborough menjadi peninggalan sejarah kolonial Inggris terbesar di Asia. Salah satu daya tarik yang dimiliki dari benteng ini adalah benteng ini memiliki tipikal abad ke-18 berupa bentuknya yang menyerupai penampang tubuh kura-kura. Benteng ini juga menerapkan arsitektur abad ke-20 yang megah dan mapan, disertai dengan detail-detail yang bernuansa Eropa yang memberikan kesan negara yang besar dan berjaya pada masa itu. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di daerah Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan. Dahulu Bengkulu berhasil membuat Sultan Banten untuk menandatangani perjanjian monopoli yang dibuat oleh Belanda. Karena perjanjian itu, Belanda memberikan perhatiannya hanya kepada Banten, dan hal ini dimanfaatkan oleh Inggris. Inggris masuk ke Bengkulu. Lalu sekitar 140 tahun dari tahun 1685 sampai 1825, Inggris telah meninggalkan banyak peninggalan bersejarah di Bengkulu. Salah satunya adalah Benteng Marlborough. Benteng ini dulunya digunakan sebagai pusat pemerintahan Inggris saat berada di Bengkulu. Di salah satu kamar di benteng ini pernah ditempati oleh Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia. Dari teman-teman yang ditemukan di dalam benteng, diketahui bahwa benteng ini juga digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti perkantoran dan penjara. Demikian hasil presentasi dari kelompok 4. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.